Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Agus Nur Komarudin. Insyaallah pada pembahasan video kali ini kita akan mengulas tentang pemodelan basis data yang kedua, yaitu normalisasi. Untuk itu mari kita lihat pokok bahasan dari slide kali ini. Pertama, kita nanti akan memberikan pengetahuan pada teman-teman tentang pengertian normalisasi, kemudian tujuan dari normalisasi, kemudian ada anomali, kemudian macam-macam anomali, kemudian tahapan normalisasi, kemudian kita berikan contoh kasus pada teman-teman semuanya. Oke, yang pertama kita lihat dari pengertiannya dulu. Pemodelan basis data yang kedua ini, normalisasi ini. Jadi kita tengok pengertiannya adalah proses untuk mengubah suatu relasi yang memiliki masalah tertentu ke dalam dua buah relasi atau lebih yang tidak memiliki masalah tersebut. Nah, biasanya teman-teman, masalah yang dimaksud ini sering disebut dengan istilah anomali. Kita lihat tujuan dari normalisasi. Pertama, untuk menghilangkan kerangkapan data atau data yang double, untuk mengurangi kompleksitas. Kemudian yang ketiga, untuk mempermudah pemodifikasian data. Kita lihat contohnya pada tabel berikut ini, bahwa di sini ada nomor induk mahasiswa ini 98002, ternyata di sini ada double. Nah, kurang lebih bentuk-bentuk dari tabel yang tidak normal itu seperti berikut. Ada yang rangkap datanya. Baik, kita lihat lagi berikutnya. Bentuk tabel yang tidak normal itu biasa disebut tadi dengan anomali. Nah, anomali sendiri adalah proses pada basis data yang memberikan efek samping tidak diharapkan. Misalkan ya tadi menyebabkan ketidakkonsistenan data atau membuat suatu data menjadi hilang ketika datanya dihapus. Kita lihat macam-macam anomali itu ada berapa. Pertama, anomali peremajaan, yang kedua ada anomali penghapusan, yang ketiga ada anomali penyisipan. Kita lihat yang pertama dulu. Anomali peremajaan ini maksudnya adalah anomali ini terjadi apabila ada perubahan pada sejumlah data yang mubazir, tetapi tidak seluruhnya diubah. Kita lihat seperti berikut. Nah, yang menjadi anomali di sini adalah pemasok ya, namanya si Citra ini. Kita lihat dari tabel ini. Di sini kan ada dua ya. Nah, ini ada dua. Kita lihat bentuknya. Kalau seandainya ini yang pemasok tadi Citra dengan kota Bandung gitu ya, diganti atau pindah datanya tadi ke Bogor, maka pengubahan data hanya dilakukan pada data pertama menjadi seperti berikut. Jadi data yang pertama ini yang diubah, misal ini gitu ya. Jadi bentuk normalnya seperti berikut. Nah, jika dilihat yang awal tadi ini, maka bentuknya tidak konsisten begitu ya. Nah, jadi bentuk yang konsisten seperti berikut. Oke, ini anomali yang pertama. Anomali yang kedua adalah anomali penyisipan. Misal di sini terjadi saat ada penambahan data nanti. Namun ketika ditambahkan ternyata ada elemen yang kosong, dan justru elemen tersebut adalah elemen yang kunci. Misal seperti berikut. Nah, ini dia.
kita misal ditambahkan dengan bahasa Jerman dengan biayanya seperti berikut kursusnya, namun nomor siswanya tidak disertakan. Justru yang nomor siswa ini menjadi kunci begitu. Nah, ini yang disebut dengan anomali penyisipan. Berikutnya anomali penghapusan. Nah, misal tadi dari contoh tabel kursus yang di sebelumnya, kita ingin atau mau dihapus nomor siswa 20 gitu ya. 20 yang ini, maka nanti secara keseluruhan kursus bahasa Jepang dan biayanya ini juga akan hilang langsung gitu. Ini anomali penghapusan, kecuali nanti tabel yang ini dipisah antara nomor siswa dengan tabel kursus dan biayanya. Nah, melihat bentuknya sudah tidak konsisten dari awal, maka tabel ini sudah dinyatakan anomali. Berikutnya teman-teman, kita lihat tahapan penyelesaian dari normalisasi. Nanti biasanya bentuk pertama gitu ya, kemudian dilanjutkan bentuk normal yang tahap kedua, bentuk normal tahap ketiga, dan seterusnya biasanya sampai kelima gitu. Kita lihat saja ke contoh kasus langsung teman-teman. Untuk permasalahannya seperti berikut. Ini kita dapat invoice order barang. Jadi di sini ada nama customernya, alamatnya, kemudian dia order. Kebetulan di sini yang pertama ini ada dua. Seperti berikut detailnya sampai subtotalnya. Kemudian tabel atau invoice yang kedua ada nama customer yang satu lagi, nomor ordernya sekian. Ini yang diorder ada 3 jenis barang. Nah, kita mau selesaikan. Oke, kita lihat yang pertama dulu. Penyelesaiannya ini bentuk tidak normal. Kita coba pindahkan tadi customer yang pertama dengan nomor order yang pertama, tanggal ordernya, kemudian kode barang, nama barang, dan seterusnya sampai total. Ini customer yang pertama. Customer yang kedua kita pindahkan di sini, nomor ordernya atau invoice-nya ini dia, kemudian kode barang yang dipesan ada 3, seterusnya sampai detail sampai totalnya. Nah, bentuk seperti ini kita mau jadikan bentuk flat file. Maksudnya adalah di sini kan ada yang masih kosong, kita isi nanti datanya dengan yang sama. Meskipun seperti itu adalah model yang pengulangan gitu ya. Ya namanya juga bentuk belum normal gitu kan, maka kita selesaikan dengan tahapan seperti itu. Nomor order 001 dan seterusnya di sini. Kemudian kita isi lagi untuk data yang kedua masih tetap yang pertama. Kemudian customer yang kedua dan seterusnya. Kebetulan di sini contoh kasusnya ada 2 customer dan seterusnya seperti ini teman-teman. Lalu kita selesaikan dengan tahapan yang pertama, bentuk normal tahap 1 gitu ya. Syaratnya adalah tidak ada atribut yang duplikat, kemudian tidak ada baris yang duplikat dalam sebuah tabel. Nilai sel dalam harus atomic gitu ya, single value. Tidak ada pengulangan grup data. Langkahnya adalah hilangkan atribut yang duplikat, buatlah menjadi tabel terpisah atau masing-masing grup data gitu ya. Identifikasi setelah setiap set relasi data dengan satu atau beberapa kolom yang unik. Oke, kita lihat. Nah, nanti yang dilarang itu misalnya seperti ini, tidak atomic, maksudnya adalah di sini nomor, kemudian customer dan seterusnya. Oh, ini dia quantity-nya 4 yang pertama, follow yang kedua, harga satuan sekian. Oh, itu yang tidak boleh. Kemudian pengulangan atribut. Di sini jumlah barang 1, di sini ada jumlah barang 2 dan seterusnya. Ini yang nggak boleh. Kemudian di sini juga ada pengulangan lagi, maka nggak boleh seperti itu.
Kita coba lihat yang sudah dipisah. Nah teman-teman, tadi tabelnya menjadi satu, sekarang dipisah menjadi dua. Yang pertama adalah tabel untuk order gitu ya, tabel order. Di sini masih ada nama customer, alamat customer, dan tanggal order, totalnya sekian. Kemudian di sini ada item order, dipisah menjadi dua sementara ini, yaitu berdasarkan nomor ordernya. Pertama tabel order, yang kedua tabel item order. Itemnya di sini ada primary key di bagian tabel order, sementara primary key ini menjadi foreign key di tabel item order. Nah, sebenarnya ini kedua-duanya ada, nanti bakal menjadi primary key. Oke, kita lihat bentuk yang kedua teman-teman. Keterangannya nanti bisa teman-teman baca, nanti kita sertakan di bagian deskripsi bahwa slide ini bisa dibagi gitu ya, atau bisa teman-teman download sehingga nanti memudahkan pembahasannya, teman-teman bisa ulang lagi. Bentuk yang kedua seperti berikut teman-teman. Jadi tabel order tadi, kemudian ini item ordernya. Karena ada bakal calon tadi di sini tabel satu lagi, tabel apa itu? Tabel barang gitu ya, tabel barang dan harga satuan. Maka dalam tabel yang kedua atau bentuk normal yang tahap 2 ini dipisah dari item order apa itu? Tabel satu lagi, yaitu tabel barang. Khusus tabel barang ini kodenya sudah mulai konsisten di sini. Nama barang, setiap kode barang dan nama barang pasti berbeda gitu ya. Oke, sini juga sebenarnya item order ini adalah tabel yang boleh dikatakan tabel pembantu ya teman-teman. Karena di sini nanti ada setiap apa yang diorder oleh customer nanti muncul di sini, termasuk kode barang dan nama barangnya. Maksud saya ini tabel bantu, nomor ordernya sekian, tapi setiap yang diorder atau bentuk yang diorder yang kedua dan seterusnya ini berbeda-beda kode barang, quantity, dan subtotalnya pastinya. Namun nomor ordernya atau foreign key-nya tetap ada duplikat. Ya nggak apa-apa, namanya tabel bantu begitu. Kemudian dalam bentuk normal yang kedua ini kita masih temukan nanti bakal calon tabel satu lagi, yaitu tabel ini, tabel customer. Ini kayaknya mesti dipisah lagi dari tabel order gitu ya, karena di sini kita temukan nanti masih bisa ada anomali lagi ya. Jadi bisa jadi nanti Andi Sun ini atau Sutikno ini bisa jadi nanti order lagi satu lagi gitu ya, maka double nanti gitu. Untuk itu kita coba lihat tabel atau bentuk normal tahap 3. Nah ini nanti teman-teman bisa baca juga di bagian apa namanya materi ini, slide-nya. Kita sertakan link downloadnya nanti insya Allah di bagian deskripsi. Nah ini dia bentuk tahap yang ketiga. Jadi order ini kita pisah lagi nanti dari tabel customer kita pisah dari tabel order. Pisah, di sini sudah mulai apa namanya konsisten begitu tabelnya. Ada primary key dan seterusnya. Ini atribut berikutnya sudah tidak double begitu. Nah di sini yang menjadi foreign key pada tabel order tadi adalah kode customernya, sementara di tabel customer menjadi primary key. Oke, seperti berikut. Sepertinya dengan tahapan ini sudah konsisten tabel kita teman-teman. Maka untuk contoh kasus yang kali ini sudah sampai tahap normal di tahap yang ketiga begitu. Nah ini nanti bisa teman-teman baca lagi untuk keterangan lebih lanjut. Kemudian
Kemudian nah ini proses normalisasi kasus di atas, kasus yang kita sampaikan kali ini, yaitu menjadi 3 tahap. Apakah penting ini proses normalisasi ketika nanti bikin di contoh kasus apa begitu? Sebaiknya teman-teman sertakan sehingga nampak bahwa ini nanti menjadi berapa tahap gitu di bagian akhir dari tabel tadi. Nah ini sebaiknya disertakan yang ini. Kemudian untuk berikutnya teman-teman bisa lihat ada contoh kasus di bagian slide ini, jadi bisa teman-teman coba sendiri. Kalau untuk pembahasannya demikian, dan ini ada contoh kasus yang belum normal tabelnya begitu. Silakan teman-teman ikuti melalui tahapan normalisasi yang kita jelaskan di awal tadi. Mudah-mudahan pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Semoga ilmunya tentang sistem basis data makin bertambah, dan insya Allah pada pembahasan berikutnya kita akan jumpa dengan bahasa basis data atau SQL, Structure Query Language. Jangan kemana-mana teman-teman, tetap stay di channel Agus Nur Komarudin. Dan jangan lupa saya selalu mengingatkan untuk selalu subscribe bagi yang belum, kemudian like, komen, serta share kepada teman-teman semuanya agar ilmunya bermanfaat dan makin berkah. Demikian pembahasan kali ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum